Pada awal bulan Januari 2024, penjabat Gubernur NTT, Ayodhya Kalake, memantau situasi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada keluarga beresiko stunting di Ragnamo, Kabupaten Kupang. Penjabat Gubernur NTT, Ayodhya Kalake, menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Selain itu, dilaksanakan vaksinasi pencegahan penyebaran virus rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada bulan Februari 2024, dilaksanakan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 secara serentak. Penjabat Gubernur NTT, Ayodhya Kalake, juga turut memantau kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Kupang. Terdapat juga acara pelantikan penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur dan Rote Endau. Dan diakhiri dengan penyerahan bantuan stunting dan gerakan pangan murah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada bulan Maret 2024, dilaksanakan program intervensi stunting oleh Desa Medika. Selanjutnya, pelaksanaan bakti sosial operasi katarak dan penghijauan di lingkungan RSUP Dr. Ben Emboy. Pelantikan pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Kita berbangga juga atas pemerintah Provinsi NTT yang meraih penghargaan BUMT Award tahun 2024. Pada bulan April 2024, dilaksanakan gerakan pangan murah oleh Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, penjabat Gubernur NTT melantik penjabat Bupati Kupang dan ND. Juga, terdapat rangkaian kunjungan kerja penjabat Gubernur NTT ke Kabupaten Rote Endau dalam rangka panen raya padi dan penyerahan bantuan pembangunan rumah ibadah. Di bulan Mei 2024, dilaksanakan jamuan makan malam pemerintah Provinsi NTT bersama Dubes Vatikan untuk Indonesia, serta para uskup se-Indonesia dan Timor Leste. Misa Pentahbisan Uskup Agung Kupang Monsinyur Hieronymus Pakaenoni. Selanjutnya, pemerintah Provinsi NTT mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari hasil pemeriksaan BPK RI. Dan, pelaksanaan pelantikan penjabat Bupati Flores Timur dan penjabat Bupati Lembata. Pada tanggal 1 Juni 2024, dilaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten ND. Pemerintah Provinsi NTT melakukan rapat penanganan bencana non-alam rabies dan bencana kekeringan serta erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Serta, dilaksanakan gala dinner bersama Dubes Negara Sahabat dalam kegiatan Indonesia Gastro Diplomacy, Diplomatic Tour, Trail of Speeches in East Nusa Tenggara oleh Kementerian Luar Negeri RI di Puncak Wairingin, Labuan Bajo. Pada bulan Juli 2024, dilakukan peninjauan lokasi pembangunan perumahan untuk ex-pejuang Timor Timur. Pada tanggal 8 Juli 2024, pemerintah Provinsi NTT menyerahkan SK pengangkatan P3KA kepada 1.143 orang guru. Adapun, pertemuan ilmiah tahunan Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia ke-27 di NTT, tahun 2024. Pemerintah Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan vaksin polio serentak, tahun 2024 lingkup pemerintah Provinsi NTT. Pada bulan Agustus 2024, dilaksanakan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS lingkup pemerintah Provinsi NTT. Diikuti dengan Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia. Upacara peringatan detik-detik proklamasi peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi NTT. Juga, terdapat kegiatan pelantikan penjabat Wali Kota Kupang. Adapun juga, penjabat Gubernur NTT meninjau lokasi pembangunan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Juga, dilaksanakan acara Kupang Exotic Run, yang diikuti dengan penandatangan prasasti jogging track oleh Menko Marves, dan diakhiri dengan acara Kupang Jazz Festival. Pada bulan September 2024, dilaksanakan pelantikan penjabat Gubernur NTT yang baru, Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP. Dilanjutkan dengan pelantikan penjabat Bupati Sumba Barat Daya. Selanjutnya, dilaksanakan apel perdana penjabat Gubernur Andriko Noto Susanto bersama para ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT. Juga, terdapat kegiatan sosialisasi program pembentukan percontohan kabupaten dan kota anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI. Patut diberikan apresiasi atas launching bantuan pangan stunting tahap 1 tahun 2024. Penjabat Gubernur juga mengikuti acara simulasi makanan sehat pangan lokal di Kabupaten Alor.
Penjabat Gubernur bersama Menteri ATR BPN menyerahkan sertifikat tanah objek reforma agraria di lokasi proyek perumahan Pejuang X Timor Timur. Menjelang Pilkada 2024, dilaksanakan rapat koordinasi kesiapan kepala daerah menjaga netralitas aparatur sipil negara. Selanjutnya, dilaksanakan Rakornas Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Penyerahan Dana Fiskal Kemiskinan Ekstrim tahun 2024. Selain itu, dengan berakhirnya PON ke-21, maka Provinsi NTT dan NTB dinyatakan sebagai tuan rumah PON tahun 2028 mendatang. Provinsi NTT raih penghargaan TP2DD Terbaik 2024 untuk wilayah Nusampua. Dilanjutkan dengan Deklarasi Pilkada Damai. Selain itu, dilaksanakan pencanangan program Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan Stunting Terpadu. Perpanjangan jabatan penjabat Bupati Sika dan pelantikan penjabat sementara Bupati Ngada, Malaka, Sumba Barat, Sumba Timur dan Manggarai Barat. Kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao untuk penyerahan bantuan stunting. Dilaksanakan sosialisasi Perpres nomor 81 tahun 2024, percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Deklarasi netralitas ASN, TNI dan Polri pada pemilihan serentak tahun 2024. Pada bulan Oktober 2024, dilaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tahun 2024. Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi NTT, dengan rangkaian kegiatan diantaranya, meresmikan instruksi Presiden Jalan Daerah, meresmikan Bendungan TMF, meresmikan PLBN Napan, meninjau RSUD di Kefamenanu dan Pasar Kefamenanu, meninjau RSUD Waika Bubak dan Gudang Bulog Sumba Barat, SMK Negeri 1 Kalabahi dan meninjau Pasar Rakyat Lipa Kalabahi. Penjabat Gubernur NTT juga meninjau sejumlah BUMT, diantaranya, Kawasan Industri Bolok, PT Flobamor, Kantor Pusat Bank NTT, dan PT Jamkrida. Sementara itu, terdapat kegiatan upacara HUT ke-79 TNI, tahun 2024. Penjabat Gubernur NTT, juga menghadiri upacara pembukaan Pekan Paralimpik Nasional, tahun 2024. Serta, Rapat Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Penjabat Gubernur NTT, mengunjungi wisata mangrove dan meninjau mesin penyulingan air laut. Selanjutnya, terdapat rapat bersama Bupati, para penjabat Bupati, para penjabat sementara Bupati dan para pelaksana tugas Bupati se-NTT, terkait evaluasi penyerapan APBD Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2024. Juga, terselenggaranya kegiatan program pemantauan program transformasi ekonomi Kampung Terpadu. Dilaksanakan, launching Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan Stunting. Dilanjutkan, dengan kegiatan tanam tomat, panen jagung, panen pisang dan sayur di Kelurahan Merdeka Kabupaten Kupang. Penjabat Gubernur NTT, juga meninjau kawasan ekonomi khusus Golomori Labuan Bajo, dan bertemu kelompok tani di Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Catatan positif kembali diraih Provinsi NTT dengan meraih penghargaan dari Kemenkes RI atas komitmen pelayanan kesehatan primer terbaik. Untuk memantau destinasi super prioritas di Labuan Bajo, penjabat Gubernur NTT bertemu Menteri Industri Malaysia dan berkunjung ke Pulau Komodo dan Padar. Selanjutnya, penjabat Gubernur NTT serahkan bantuan stunting di Kabupaten Manggarai Barat. Juga, dilaksanakan peninjauan lokasi kerusuhan di Adonara Kabupaten Flores Timur. Untuk meningkatkan relasi dengan stakeholder juga dilakukan bersama lembaga mitra LSM, NGO, yang ada di wilayah kerja Provinsi NTT. Pada bulan November 2024, penjabat Gubernur NTT mengunjungi Kabupaten Manggarai, dalam rangka penyerahan bantuan stunting, peninjauan embung dan sumur bor. Juga, melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada, untuk tatap muka bersama Kepala Desa, Camat, Kepala Sekolah dan Forkopimda. Dilaksanakan penandatanganan MOU tentang optimalisasi pemungutan pajak daerah, dan perjanjian kerjasama, tentang optimalisasi pemungutan Open PKB, Opsen BBNKB dan Open Pajak MBLB, antara penjabat gubernur dan kepala daerah se-NTT. Selanjutnya, dilaksanakan pengukuhan perpanjangan penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah. Serta, pelantikan penjabat Bupati Nagekeo. Pelaksanaan rapat bersama Forkopimda terkait upaya mitigasi dampak erupsi Gunung Lewoto Bilaki-Laki. Rapat pembahasan penanggulangan bencana letusan Gunung Lewoto Bilaki-Laki, Nusa Tenggara Timur secara virtual yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI. Penjabat Gubernur NTT, mendampingi Wakil Presiden meninjau posko pengungsian erupsi Gunung Lewoto Bilaki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Adapun juga, dilaksanakan penganugerahan keterbukaan informasi publik bagi organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten Kota tahun 2024. Selanjutnya,
Ada acara Gerakan Advokasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi NTT bersama Menteri P3A. Kemudian, launching gerakan NTT Membaca dan NTT Menulis. Serta, mengukuhkan tim literasi Gerakan Bilis Provinsi NTT. Adapun, musyawarah ketiga pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTT. Kita patut berbangga karena juga ada launching benih jagung Brida Nusa Timur 77 untuk mendukung kedaulatan pangan di Provinsi NTT. Penjabat Gubernur NTT meninjau calon hunian tetap pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Penjabat Gubernur NTT mendampingi Menko PMK, Kepala BNPB dan Wamendagri meninjau lokasi konflik sosial di Adonara. Rapat koordinasi pemerintah Provinsi NTT bersama Menko PMK dan Wamendagri terkait penanganan pasca bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan konflik sosial di Kabupaten Flores Timur. Rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pemilu Kada 27 November 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjabat Gubernur NTT memberi makan anak asuh dalam rangka gerakan kemanusiaan percepatan penurunan stunting Provinsi NTT. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, penjabat Gubernur dan Forkopimda meninjau pelaksanaan pemungutan suara. Serta, ada kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional. Penjabat Gubernur NTT juga melakukan panen simbolis padi serta penyerahan bantuan benih dan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani di Desa Bena, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada bulan Desember 2024, dilaksanakan kegiatan latihan kader dasar dan konferensi wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi NTT. Selanjutnya, ada rapat koordinasi tim penggerak PKK tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Presiden Prabowo membuka sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah. Penjabat Gubernur NTT menanam anakan pohon asam sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan Mendikdasmen mendengar cerita pendidikan di NTT yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi NTT. Menteri Lingkungan Hidup menyerahkan bantuan kendaraan motor roda 3 dan 50 tempat sampah kepada Pemprov NTT untuk penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Penjabat Gubernur NTT juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Politeknik Ben Emboy Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Juga sebagai bentuk dukungan kepada kelompok disabilitas, maka dilaksanakan kegiatan jalan santai, diikuti juga oleh 250 orang penyandang disabilitas. Setelah itu, penjabat Gubernur NTT juga melaunching aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Presiden serahkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan alokasi transfer ke daerah Provinsi NTT tahun 2025. Dilaksanakan juga High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT. Penjabat Gubernur NTT juga melakukan penanaman pohon dalam kegiatan aksi Gerakan Hijau Sejuk NTT-ku. Dan, dilaksanakan penandatanganan perjanjian antar pemegang saham pengendali atau Stakeholder Agreement antara pemerintah Provinsi NTT dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Jatim.